Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إلى يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من قولي ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم افتح لنا بحكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك كما علمتنا فحاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini untuk sama-sama menunaikan perintah yang agung, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah nikmati Allah, sering kita dengarkan suatu nikmat yang besar yang senantiasa kita syukuri bersama, yaitu nikmat iman yang selalu diulang-ulang dalam setiap khutbah, setiap pengajian. Bersyukur atas nikmat iman, ya Pak. Karena iman ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilihnya saja. Dan kita termasuk di antara orang yang dipilih itu. Sekian manusia yang ada di muka bumi ini, tidak semua diberikan oleh Allah berupa iman. Padahal untuk diterimanya satu amal, maka syarat utama adalah iman. Gitu ya. Yang kedua adalah nikmat Islam. Maka amal yang diterima ini berdasarkan daripada syariat Islam, ajaran Islam, apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah imannya benar, yakinnya betul, maka amalnya pun juga harus betul. Amalnya apa? Amal Islam, gitu ya. Setelah itu, nikmat yang besar adalah nikmat sehat wal afiyah. Sehat wal afiyah. Sehat wal afiyat ini pun juga anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena olahraga, bukan semata-mata karena makanannya bergizi penuh dengan vitamin, protein. Tetapi memang anugerah Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita, ya. Sehat wal afiyah. Sehat yang disertai dengan keselamatan. Karena sehat ada yang sehat wal maksiyah, ya Pak. Sehat tapi dengan maksiat. Makanya kita minta sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, ya, sehat dan afiyah. Afiyah inilah yang dianjurkan oleh Nabi untuk senantiasa kita mohon kepada Allah. Keselamatan, kesejahteraan, ini yang perlu untuk kita minta kepada Allah.
Maka dalam doa itu Allah nas'alukal afa wal afiyah. Ya. Ketika saat-saat tertentu, waktu-waktu tertentu yang tidak lama waktu itu, maka yang sangat dianjurkan oleh Nabi adalah mintalah kalian afa wal afiyah. Allah nas'alukal afa wal afiyah. Minimal itu, gitu ya. Diberikan ampunan oleh Allah dan keselamatan. Maka kita kalau minta sehat itu juga sehat wal afiyah. Sehat yang digunakan taat kepada Allah. Ini namanya sehat wal afiyat. Gitu ya. Sehat yang selamat, sehat yang membawa keselamatan. Ini namanya sehat wal afiyah. Jangan sampai sehat wal maksiyah, gitu ya. Sehat tapi buat maksiat, gitu ya. Tapi ini sehat wal afiyah. Sehat wal afiyah, gitu ya. Sehat yang diberikan oleh Allah, tubuh yang kuat dan sejahtera selamat buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sehat wal afiyah. Nah, doa itu Allahumma nas'alukal afa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Mohon ampunan kepada Allah, ya, al-afa, dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, wal afiyah, berikanlah keselamatan, kesejahteraan, dan dilindungi, dijaga oleh Allah selamanya, seterusnya, baik dalam agama, dalam kehidupan dunia, sampai nanti di akhirat selamat, gitu ya. Ada doa Allah nas'alukal afa wal afiyah, tamamal afiyah, syukran ala afiyah, wal ghina anin nas. Ada begitu ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ibadah ampunan, dimaafkan oleh Allah, ya. Dan juga diberikan kesejahteraan, keselamatan, gitu ya. Sempurna dalam kesejahteraan itu, dalam keselamatannya itu. Tamamal afiyah, ya. Dan syukur atas afiyah ini, diberikan rasa syukur, diberikan keselamatan, kesejahteraan, dijaga, dilindunginya oleh Allah, diberikannya taufik untuk taat kepada Allah, gitu ya. Dan juga wal ghina anin nas, rasa cukup, rasa kaya, tidak ada harap kepada manusia. Berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semuanya, gitu ya. Maka makalah yang ke-10 ini, wal maqalah al-ashirah, makalah yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Afiyah itu ada 10 macamnya. Ya, afiyah ini ada 10 macamnya. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Ada 5 afiyah itu macamnya di dunia, dan ada 5 macamnya afiyah itu di akhirat. Gitu ya. Kata Nabi, adapun famal lati fid dunya, adapun afiyah yang ada di dunia ini, pertama adalah al-ilmu. Itu dengan adanya ilmu. Ilmu itu apa sih? Ilmu itu adalah segala petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu sesungguhnya, Pak. Gitu ya. Selain itu namanya fan. Jadi segala petunjuk yang datang dari Allah, tuntunan, syariat, aturan, gitu ya, yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, melalui baginda Rasulullah, itulah namanya ilmu. Kalau orang itu dikasih ilmu oleh Allah, mengerti tuntunan agama Allah, gitu ya, ngerti syariatnya Allah, ngerti perintah-perintahnya Allah, ngerti larangannya Allah, itu namanya ilmu. Itu sebut namanya afiyah. Orang itu ngerti perintahnya Allah, ngerti syariatnya Allah, ngerti tuntunannya Allah,
Sehingga apa yang harus dikerjakan oleh diri kita sebagai hamba Allah. Itu namanya afiyah juga. Ya, afiyah di dunia. Kalau orang nggak ngerti, perintah nggak ngerti, larangan nggak ngerti, syariat nggak tahu, tuntunan nggak paham, bagaimana kan hidup itu? Bagaimana kan selamat? Ya, jadi ini selamatnya manusia di dunia ini berawal karena apa? Ada ilmu, gitu ya. Dan ilmu itu adalah segala petunjuk yang datang dari Allah yang disampaikan melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat ilmu, Pak. Gitu ya. Maka apabila orang itu tahu itu, berarti orang itu dapat afiyah. Nah, karena itu akan menghantarkan orang itu selamat dunia sampai selamat akhirat. Gitu ya. Nah, afiyah di dunia berawal daripada ilmu, tahu, ngerti, gitu ya, paham daripada tuntunan agama Allah, syariatnya Allah, ya petunjuknya Allah. Jadi gitu. Maka setiap kita harus mempelajari hal itu, gitu ya. Sehingga sering disampaikan hal itu masuk kategori dalam bab fikih nantinya, gitu ya. Nah, itu. Atau sebut namanya ilmu masail. Ilmu masail. Jadi masalah-masalah tentang perkara agama, tuntunan-tuntunan dalam agama. Ya, nah, sebut namanya ilmu fikih atau ilmu masail, yang nanti bergandeng dengan ilmu fadhail untuk memberikan dorongan supaya orang itu semangat dalam amal. Gitu ya. Kalau sudah tahu daripada tuntunannya, syariatnya, maka bagaimana bisa mengamalkannya? Penting untuk tahu nilai amalnya biar ada semangat untuk mengerjakannya. Gitu ya, Pak. Ini ilmu, gitu ya. Yang kedua wal ibadah. Ini juga namanya afiyah. Orang kok diberikan taufik oleh Allah kekuatan untuk ibadah, itulah afiyah. Afiyah itu terlalu luas, Pak. Ya. Jadi selamat itu artinya bukan sekedar tidak jatuh, tidak tabrakan, tidak kena daripada musibah-musibah yang biasa umumnya orang katakan. Ya. Jadi selamat yang akan membawa sejahtera manusia ini dalam kehidupannya dunia bahkan sampai nanti di akhirat. Jadi itu namanya afiyah, sejahtera. Ya. Jadi satu kata tapi maknanya ini luas gitu. Jadi diartikan afiyah itu kan selamat toh. Ya. Apa dengan selamat, salam lah gitu. Jadi afiyah itu memang luas, gitu ya. Ibadah. Setelah ada ilmu yang diketahui, setelah ada ilmu yang dia pahami, ngerti daripada aturan agama, syariat agama, kemudian dia ibadah, kerjakan di perintah Allah. Berarti orang itu dapat afiyah. Jadi orang kata Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah ampunanmu ya Allah dan afiyahmu. Artinya apa? Dibimbing oleh Allah sehingga kita ngerti ilmu agama dan dibimbing oleh Allah, diberi kekuatan untuk ibadah. Luas ya. Jadi afiyah itu luas tuh. Ya diberikan ilmunya, ditunjukkan oleh Allah daripada ilmunya dan diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya. Namanya afiyah. Ibadah, gitu ya, masya Allah. Nikmat ibadah ini setelah ada iman, setelah amal, gitu ya. Setelah iman, Islam diberikan taufiknya oleh Allah untuk ibadah. Ini luar biasa. Orang itu udah iman, cuma imannya itu kelip-kelip, Pak. Dia iman itu kadarnya bermacam-macam, seperti kayak lampu itu wattnya berbeda-beda, gitu ya. Ada yang terang,
ada yang sedang, ada yang kecil juga. Maka kalau lampunya kecil untuk menerangi tempat yang luas, ya kurang jelas, gitu ya. Maka perlu untuk tambahan daripada daya wattnya. Maka juga begitu di kita ini Pak. Kok lemah, ibadah berat, artinya apa? Imannya lagi redup itu. Perlu suntikan Pak, gitu ya. Perlu tambahan. Masya Allah. Ibadah, ya. Maka minta kepada Allah. Nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah ampunanmu ya Allah, dan juga berikanlah afiah kepada kami ya Allah. Apa itu? Diberikan oleh Allah tambahan ilmu, gitu ya, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk ibadah. Ini namanya afiah juga, ya, tapi ya jadi gitu. Karena ini yang menghantarkan selamat. Kalau nggak tanpa itu, nggak ada jaminan selamat, nggak ada. Gitu ya. Orang nggak ibadah itu Pak, di dunia saja sudah hidupnya nggak tenang, nggak ada tentram, nggak ada damai, selalu resah, gelisah, cemas. Jadi itu Pak, ya. Lihat ini orang-orang itu lo nggak taat Pak, orang lo nggak ada ibadah dalam hidupnya itu. Cobalah lihatlah, nggak ada tentram hidupnya itu Pak, nggak ada ketenangan hidupnya, nggak ada, bahagia itu nggak ada. Jadi gitu. Walaupun berlimpah kekayaan, gitu ya, ataupun bertenggerlah kedudukan, kalau tidak ada ibadah maka nggak tenang hidupnya itu Pak. Karena orang yang diberikan ketenangan orang yang ada ibadah dalam hidupnya. Karena ibadahnya itu dia akan senantiasa bersandar kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Itu yang akan diberikan ketenangan, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, gitu ya. Maka zikir ini menjadikan suatu amal yang tinggi. Ibadah apa saja menjadikan kualitasnya itu bergantung sejauh mana ingatnya kepada Allah, gitu ya. Salat itu nilainya besar kecilnya bergantung dalam salatnya itu sejauh mana dia ingat kepada Allah. Jadi gitu ya. Sama-sama salat berbeda-beda nilainya. Makanya kata Nabi, ada dapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 gitu ya. Karena ketika Allahu Akbar sampai salam itu ingatnya seseorang kepada Allah itu berbeda-beda. Maka itu menjadikan daripada besar kecilnya, tinggi rendahnya daripada kualitas ibadah. Orang puasa, orang haji, dan amal ibadah yang lainnya itu juga bergantung sejauh mana ingatnya kepada Allah juga, gitu ya. Orang puasa dari pagi sampai sore, kalau nggak ada ingatnya kepada Allah, nggak ada zikrullah, nggak ada, ya kosong gitu. Orang haji ke sana ya cuma muter-muter atau apa gitu ya, tapi kurang ada, nggak ada ingatnya, ya kecil harganya gitu. Maka zikrullah menempati daripada kedudukan ringkih yang paling tinggi. Makanya suatu hadis, ada suatu ibadah yang lebih hebat daripada jihad, ya, lebih hebat daripada puasa, lebih hebat daripada sedekah. Apa itu? Zikrullah. Itu bukan sekedar zikir-zikir biasa, tapi bagaimana sambungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal. Jadi gitu loh. Dalam sholatnya ingat kepada Allah, di luar sholatnya ingat kepada Allah, gitu ya. Dalam puasanya ingat kepada Allah, enggak puasanya ingat kepada Allah, maka ini menjadi hebat. Maka kualitas daripada ibadah itu bergantung sejauh mana ingatnya kepada Allah. Warizqu bil halal. Yang ketiga afiyah itu kata Nabi di dunia berbentuk rizki yang halal, yang dicari dengan cara halal, dengan cara benar, yang didapatkan dengan cara halal. Itu juga afiyah. Makanan, minuman, pakaian yang dibeli dengan cara halal,
maka itu masuk juga afiyah. Orangnya ibadah, tapi kalau yang dimakannya nggak halal, cara mendapatkannya, walaupun makanannya halal, tapi cara mendapatkannya, uang yang digunakan untuk beli itu tidak halal, ya, tidak menjadikan afiyah nantinya. Maka ini rizku minal halal, rizki yang halal, gitu ya, masya Allah. Rizki yang halal, sekalipunlah mungkin jumlahnya tak banyak, ya, tapi betul halal menjadikan banyak keberkahan di dalamnya, ya. Jadi gitu. Jadi penghasilan yang berkah itu tidak mesti jumlahnya banyak, tidak mesti gaji yang besar, tetapi penghasilan yang berkah itu sejauh mana ia dapatkan dengan cara halal dan digunakan buat taat kepada Allah dan bisa menggunakan buat membantu daripada orang lain. Nah, gitu ya. Bukan daripada banyak dan sedikitnya. Ya syukur dapatnya banyak, ya dengan halal buat taat kepada Allah, banyak gunakan untuk berbagi, luar biasa. Ya. Jangan sampai sudah dapatnya dikit, terus nggak halal lagi. Nah, ini parah namanya Pak. Udah dikit nggak halal lagi. Nah, ini parah itu. Banyaknya nggak halal juga lebih parah juga. Nah, karena potensi dosanya lebih gede lagi. Masya Allah. Maka usahakan warisku minal halal. Ini afiyah yang akan mengantarkan selamat daripada dalam kehidupan dunia, yang menuju sampai kehidupan akhirat. Gitu ya. Rizku minal halal. Wasabru ala syiddah. Yang keempat adalah sabar dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kesengsaraan, gitu ya, sabar. Su'ila Junaid Qudisa sirruhu anis sabri, ditanyakan kepada Junaid al-Baghdadi ini, seorang ulama di masanya itu terkenal seorang yang sangat soleh, gitu ya. Semoga Allah sucikan daripada kuburnya. Ditanya tentang sabar, apa itu sabar? Nah, gitu ya. Apa itu sabar? Faqala, maka beliau mengatakan tajarru'u min mirarati min ghairi ta'bisin. Sabar itu adalah meneguk, menelan daripada pahitnya musibah tanpa berubah wajahnya menjadi masam. Jadi kalau mamanya ini ada jamu Pak pahit tuh, itu jadi nggak ada mengkerutnya daripada wajahnya nggak ada. Gitu ya. Padahal biasanya kalau namanya minum pahit Pak, itu biasanya mesti refleksinya itu wajahnya kemudian apa namanya, jadi mengkerut ya, karena memang pahit gitu ya, nggak enak kan, suka begitu ya, minum pahit jamu pahit gitu ya kan begitu. Nah sabar itu jadi meneguk, menelan daripada musibah itu tanpa berubah daripada wajahnya, ya, ditelan, dirasakan, gitu ya. Nah, tidak menjadikan wajahnya itu menjadi suram, jadi tidak mengkerut, ya, tidak masam, tidak merengut lah ke bahasa Jawanya itu, nah gitu ya. Jadi biasa saja gitu ya, masya Allah. Ini namanya sabar. Ada seorang yang soleh, beliau sebagai pedagang, maka dagangannya dibawa oleh suatu kapal.
dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Maka kemudian berita datang kepada orang soleh itu bahwasanya kapalnya tenggelam dan seluruh barang-barang bawaannya. Jadi dalamnya itu adalah barang-barangnya orang soleh itu. Maka ketika mendengar hal itu, dia cuman menundukkan daripada kepalanya, lihat daripada hatinya ini. Setelah itu baca alhamdulillah. Besok datang lagi berita, Tuhan, ternyata yang tenggelam itu bukan kapal yang membawa barang Tuhan, ternyata kapal yang lainnya. Jadi barang Tuhan selamat gitu. Maka orang soleh itu lagi tundukkan kepalanya, lihat daripada hatinya, alhamdulillah. Heran itu, wahai Tuhan, kemarin datang daripada musibah kepada Tuhan, bahwasanya barang-barang Tuhan habislah tenggelam bersama kapal. Tapi aku lihat daripada Tuhan wajahnya nampak biasa saja. Kemudian tertunduk dan baca alhamdulillah. Kemudian datang daripada berita menggembirakan bahwasanya selamat barang Tuhan. Ternyata Tuhan juga sama, sebagaimana kemarin menundukkan daripada kepala, melihat daripada dadanya dan ucapan alhamdulillah. Apa yang terjadi ya Tuhan? Ini namanya sabar, Pak, gitu ya. Ketika datang musibah, berita musibah itu kepada dirinya, dia lihat hatinya. Saya lihat hatiku, ternyata hatiku tidak terlalu sedih, ya, tidak terlalu sedih. Karena hatiku nggak bersedih, maka saya ucapkan alhamdulillah. Hati nggak bersedih banget. Kan memang semua miliknya Allah, nah, gitu ya. Kalau mah diambil oleh Allah, ya memang itu miliknya Allah, ya. Saya ini cuma dititipi sama Allah, ya. Jadi gitu. Nah, ketika datang daripada berita gembira, kalau barang itu ternyata selamat, tidak tenggelam, saya lihat daripada hatiku, ternyata kulihat hatiku tidak juga terlalu gembira, biasa saja. Maka saya ucapkan alhamdulillah, tidak ada perubahan dalam hatiku. Ketika datang berita menyedihkan, gitu ya, seolah mengecewakan, ternyata hatiku biasa saja. Maka itu saya syukuri alhamdulillah, gitu ya, tidak berubah dalam hatiku. Datang kegembiraan, hatiku nggak terlalu bergembira juga, biasa saja. Maka saya ucapkan alhamdulillah. Nah, itu yang biasa, Pak, luar biasa seperti itu ya, masya Allah. Itu yang sulit untuk ditiru gitu ya. Masya Allah. Kita kata Junaid al-Baghdadi mengatakan bahwasanya sabar itu adalah menelan daripada pahitnya musibah tanpa wajah yang berubah. Nah, itu namanya sabar, biasa saja, gitu ya. Nah, jadi minum yang manis juga tidak wajahnya berubah begitu ceria, menelan daripada jamu yang pahit toh juga wajahnya juga tidak berubah. Nah, itu yang luar biasa. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karamahu wajhahu as-sabru minal iman. Sabar itu bagian daripada iman. Bimanzilati ra'si minal jasad, yang menempati kedudukannya bagikan kepala dalam jasad. Nah, itu sabar, gitu ya. Orang nggak sabar, maka sebagaimana orang yang punya kepala jasadnya, gitu. Dan afiyah yang kelima di dunia ini, wasyukru ala nikmah, syukur atas nikmat. Orang bisa bersyukur atas nikmat Allah, itulah afiyah. Orang itu bisa bersyukur, Pak, hidupnya nikmat, enak, gembira. Dan itulah orang yang bisa mencapai bahagia. Orang yang bisa bahagia itu orang yang bisa bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak bisa syukur, maka yang banyak pun terasa sedikit. Jadi itu. Jadi apa yang didapatkan itu, gitu ya, maka terasa sedikit. Ya.
Jadi banyaknya pun masih terasa kurang. Itulah orang tidak bersyukur. Sehingga yang selalu dilihatnya adalah apa yang belum saya dapatkan. Tidak pernah melihat apa yang telah aku dapatkan. Gitu ya. Selalu melihat apa yang belum diberikan kepadaku. Tidak melihat apa yang sudah diberikan kepadaku. Sehingga tidak ada syukur. Tapi orang itu syukur, hidupnya nikmat. Karena yang dilihat adalah apa yang telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, nikmat, Pak. Gitu ya. Masya Allah. Wa syukrul abdi ala haqiqah. Syukurnya seorang hamba yang sesungguhnya adalah apa? Innama huwa lisan wa iqrarul qalbi bi in'ami ta'ala. Syukurnya seorang hamba yang sebenarnya itu adalah apa? Yaitu melafadzkan dalam lisannya alhamdulillah, begitu. Jadi mengucapkan lisannya itu syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Iqrarul qalbi bi in'ami ta'ala, dan meneguhkan dalam hatinya bahwasanya semua itu adalah nikmat dari Allah. Ya. Jadi hakikatnya apa yang kita dapatkan ini tidak ada sedikit pun andil yang kita usahakan sebenarnya, Pak. Tapi semata-mata memang itu anugerah Allah, kasih sayang Allah. Jadi kita ini hanya seolah-olah karena diperintah oleh Allah, ya, bekerja, berikhtiar, berusaha, ya kita berusaha berikhtiar. Dapatnya kita ini hakikatnya kenapa? Karena kasih sayang Allah. Jadi seolah nggak ada andil kita ini sebenarnya begitu sebetulnya. Itu semua karena anugerah Allah. Walaupun orang itu usaha kayak apapun juga, kalau nggak memberinya nggak kasih. Masya Allah, gitu ya. Makanya aneh kalau orang itu minta rezeki pada Allah, tapi dia tidak dekat kepada Allah. Masya Allah, kan begitu. Orang itu mencari rezekinya Allah, tapi dia jauh dari Allah. Lalu bagaimana nyambung itu? Ada adzan, setelah tidak mendengar, gitu ya. Ada perintah, dibiarkan saja, gitu ya. Ya kan aneh, wong yang punya rezeki itu Allah. Mestinya seorang itu bagaimana merengek-rengek, merayu-rayu, bermunajat, berbisik, minta kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu mestinya. Gitu ya. Orang minta rezekinya pada Allah, malah jauh pada Allah, gitu ya. Jadi gitu. Masya Allah. Padahal Allah telah menjanjikan man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayya dhira'an, ya. Man taqarraba ilayya masyan taqarrabtu ilaihi harwalah. Siapa yang mendekatiku cuma sejengkal, gitu ya, maka aku akan mendekati sedepa, gitu ya. Siapa yang mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Artinya apa? Ini bukan gambaran terus dekat-dekat begini, bukan begitu maksudnya, Pak, gitu ya. Ini respon Allah kalau orang itulah mau usaha mendekat kepada Allah, maka respon Allah itu jauh lebih hebat daripada itu. Ini ya begitulah. Kalau kita mengadukan kepada Allah kelemahan kita, kekurangan kita, gitu ya, kemiskinan kita kepada Allah, maka Allah meresponnya lebih daripada itu. Nah, itulah. Nah. Masya Allah, gitu ya. Ini syukur. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Semuanya anugerah di Tuhanku. Tidak ada sedikit pun andil dalam diriku itu apa yang ada padanya, apa dari diriku, kata dia. Nabi Sulaiman itu. Kerajaan, kekayaan, kemuliaan, gitu ya, haibah, kehormatan. Ya, Masya Allah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepintarannya, bukan karena yang lainnya, bukan. Ya, semualah hadza min fadli Rabbi. Semua dari anugerah dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru an akfur. Untuk menguji kepadaku, masuklah, apakah aku masuk golongan orang bersyukur ataukah masuk golongan orang-orang yang kufur.
Ini daripada afiah di dunia, Pak. Kita minta afiah kepada Allah Subhanahu wa taala yang arti sekedar selamat gitu dalam bahasa Indonesia itu. Nah, gitu ya. Tapi ternyata luas afiah ini, gitu ya. Ya diberikan ilmu, ya diberikan kekuatan untuk ibadah, ya dikasih rezeki yang halal, ya bisa sabar atas segala yang tidak menyenangkan dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Ini di dunia yang akan menghantarkan selamat. Wa amalati fil akhirah. Adapun afiah di akhirat itu apa? Jadi mulainya fa innahu ya'tihi malakul maut birrahmah. Itu datangnya malakul maut dengan rahmat, ya, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Ketika mencabut, Pak, dicabut dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Tidak ditarik wah gitu ya, nggak ditarik kemudian dengan tarikan yang keras, bukan, pelan-pelan kasih sayang, masya Allah, gitu ya. Ini afiah, Pak. Luasnya afiah begitu, gitu ya. Maka penting kita mohon pada Allah. Oh, ternyata afiah itu segitu luasnya. Sehingga di dunianya kita minta kepada Allah afiah itu berupa 5 itu, dan afiah akhirnya pertama adalah apa? Diawali ketika nanti kita meninggal dunia itu, yaitu malaikat maut datang dengan penuh kasih dan kelembutan sehingga ditariknya pelan-pelan, gitu ya. Ditunjukkan daripada surga yang indah itu sehingga tak terasa keluarnya daripada ruh tersebut, ya. Ini afiah, ya. Sebetulnya masih di dunia, Pak. Masih di dunia, cuman karena dekatnya kematian itu dengan akhirat masuk kategori daripada akhirat, kan begitu, ya. Yang kedua adalah wala yurawwi'uhu mungkarun wa nakirun fil qabri. Yang kedua adalah ketika nanti orang itu sudah mati, didudukkan oleh mungkar nakir itu, maka datangnya tidak mengagetkan, ya, tidak mengagetkan kepada pendirinya itu. Nah, gitu ya. Fil qabri, dalam kubur. Bal yudisuhu yaji'u malikin indal qabdi laisa min akhati bal minad dunya. Wa kadzal mayitu fil qabri fa innal qabra yuqalu lahu barzakhun walakin lamma kana waqtul mauti yaqrubu min ahwal akhirah yuqalu lahu al akhirah. Jadi datangnya mungkar nakir nanti itu datang dalam keadaan menyenangkan, ya. Menenangkan. Datangnya malaikat maut ketika mencabut nyawa itu sebetulnya bukan masuk kategori akhirat katanya, tapi masuk kategori dunia juga. Sebetulnya masih di dunia orangnya, hanya karena mayit itu dengan kuburnya begitu dekatnya, ya, dan dikatakan namanya barzakh. Maka karena dekatnya maut itu, maka sebelah namanya min ahwal akhirah, ya, keadaannya pada akhirat. Kullu ma raqaba syai'an yu'ta hukmuhu. Maka setiap apa yang dekat dengan sesuatu itu, maka diberikanlah daripada hukum sebagaimana yang dekatnya itu. Wasalis, dan yang ketiga, mau isya, yakunu aminan fil fazail akbar. Yang ketiga, afiah itu adalah aman, Pak, gitu ya, dari kagetnya yang begitu dahsyat ketika bangkit di akhirat. Setelah bangkit di akhirat dan huru hara yang begitu hebatnya akhirat, sampailah daripada manusia itu nanti puncaknya akan berada dalam 2 terminal akhir, gitu ya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan terminal dalam surga dan satu golongan lagi dalam neraka. Fazil akbar itu apa? Penentuan manusia ketika nanti orang itu kamu ke surga. Nah,
kamu neraka, gitu Pak. Nah, gitu ya. Orang itu sampai di tentukan neraka Pak, kagetnya luar biasa, gitu ya, masya Allah. Dikatakan sini adalah wa hina yu'ammaru wa hina yu'maru bil kafir bi dhahabil nar, yaitu ketika diperintahkannya orang-orang kafir untuk menuju neraka, pergi neraka sana. Wa hina tughlaqun nar, dan ketika ditutupnya neraka. Ketika orang kafir sudah suruh ke neraka sana, setelah itu ditutuplah neraka itu. Sehingga apa? Wa ya'asuna min khuruj minha, sehingga putus asalah untuk bisa keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Wa hina yuzbahul mautu fi suratin kabsin amlaha bainal jannah wan nar, dan ketika disembelihnya kematian dalam bentuk kibas yang putih antara surga dan neraka. Nanti ketika di surga, sudah di surga, neraka masuk neraka, maka dipanggil itu, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surga dan juga kepada neraka. Maka Allah akan menyampaikan bahwasanya inilah kematian, inilah namanya maut, kematian. Diwujudkan oleh Allah, bentuknya adalah kambing kibas yang putih gitu. Akhirnya Allah sembelih daripada kambing kibas ini. Artinya apa? Kematian sudah mati. Artinya apa? Sudah tidak ada kematian lagi. Illa mautatal ula, gitu ya, kecuali kematian yang pertama dulu, sudah tidak ada mati-mati lagi. Maka akan disampaikan milik surga itu kepada surga itu, gitu ya. Yunadi munadin, nanti akan penyeru dan sudah serang penentu, ya alal jannah udkhuluha, masuklah kamu dalam surga abadan, selama-lamanya. Masya Allah, maka gembira luar biasa itu. Kenapa? Tahu tidak ada mati-mati lagi Pak, ya. Jadi gitu. Faisuruhu, maka mereka gembira luar biasa. Dan juga disampaikan di neraka, ya. Khuludan wala mau bila mautin, maka masuklah kamu sana tuh. Udkhuluha khuludan bila mautin, kamu masuklah ke sana kekal selamanya, enggak ada mati-mati lagi. Masalah fayasu alunar, maka nanti akan menyesal dan akan putus asa mereka itu, karena mereka sudah tidak akan bisa keluar lagi. Allahu Akbar, ya, masya Allah. Belum selesai ini ya. Udah, nanti yang keempat bisa teruskan lagi nanti minggu depan, insya Allah. 2 minggu yang akan datang, ya. Ini afiyah. Di akhirat tadi adalah apa? Ketika matinya akan datang malaikat dalam keadaan tidak menakutkan, penuh dengan rahmat. Yang kedua, malaikat Munkar Nakir datang tidak mengagetkan, bahkan menenangkan dan menyenangkan. Dan yang ketiga adalah aman ketika saatnya hal yang mengagetkan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan afiah kepada kita semuanya, baik di dunia dan juga di akhirat. Sehingga kita masuk golongan orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.